Halo teman-teman, kami dari kelompok 16, mahasiswa S1 Fisika Universitas Sumatera Utara, kali ini akan menjelaskan hasil diskusi kami yang berjudul Gerak Jatuh Bebas. Pasti teman-teman di rumah sudah tidak sabar, bukan? Langsung saja kita mulai. Saya selaku moderator, saya Rahalda Renesi Daurup, 2008010033, dan teman kelompok saya Nuri Ayu Arisma 2008011031, dan Muhammad Maulana Pohan dengan NIM 2008011043. Nah, kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang abstrak dari presentasi kami pada hari ini. Abstrak. Bila kita melepaskan atau menjatuhkan suatu benda dari ketinggian tertentu, maka benda tersebut akan mengalami gerak jatuh ke bawah. Apabila kecepatan awalnya sama dengan 0 atau V0, maka benda akan mengalami gerak jatuh bebas, di mana benda akan mempunyai percepatan konstan dan menempuh waktu T untuk mencapai permukaan bumi. Semua benda yang berada di atas permukaan bumi selalu mengalami gaya gravitasi yang arahnya menuju pusat bumi. Gaya gravitasi ini yang mempengaruhi gerakan benda di permukaan bumi. Selanjutnya ada daftar isi. Daftar isi dari presentasi kami pada hari ini, yaitu ada abstrak yang sudah saya bacakan, terus ada daftar isi yang terdiri dari bab 1 pendahuluan, ada latar belakang, objektivitas, tujuan, manfaat, sasaran, strategi, dan rumusan masalah. Ada bab 2, pembahasan yang terdiri dari gerak vertikal, gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Dan ada bab 3, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, lalu ada referensi dan soal. Nah, yang pertama bab 1 pendahuluan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Bab 1 pendahuluan dimulai dari ada latar belakang. Latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat atau menemui benda yang mengalami gerak jatuh bebas. Misalnya gerak buah yang jatuh dari pohon, gerak benda yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu, atau bahkan gerak manusia yang jatuh dari atap rumah. Gerak jatuh bebas adalah gerak sebuah benda yang jatuh dari suatu ketinggian tertentu. Disebut jatuh bebas karena gerak ini bebas dari adanya gaya dorong. Selanjutnya ada objektivitas. Pada kesempatan kali ini, gaya jatuh bebas, gaya vertikal ke atas, dan gaya vertikal ke bawah, serta ciri dan aplikasinya yang menjadi topik ataupun objektivitas pembahasan yang akan kami paparkan, khususnya dalam aplikasi atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari presentasi kami pada hari ini yaitu yang pertama untuk mengetahui apa itu gerak jatuh bebas, yang kedua untuk mengetahui apa itu gerak vertikal ke bawah dan gerak vertikal ke atas, dan yang ketiga untuk mengetahui aplikasi dari gerak jatuh bebas. Lalu ada manfaat. Manfaat dari presentasi kami pada hari ini yaitu agar mahasiswa fisika dapat lebih memahami konsep gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Lalu agar mahasiswa fisika mengetahui penerapan atau aplikasi dari gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah, dan agar mahasiswa fisika mampu menyelesaikan persoalan tentang gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Lalu ada sasaran. Sasaran dari gerak jatuh bebas adalah mengenai ciri-ciri, pengertian, rumus, atau persamaan dan aplikasi dari gerak jatuh bebas. Gerak vertikal ke atas dan gerak sasaran pokok dari gerak jatuh bebas adalah penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam mengukur ketinggian gedung dan kedalaman kolam. Lalu ada strategi. Untuk menerapkan gerak jatuh bebas, kita dapat memahami terlebih dahulu apa itu gerak jatuh bebas. Dan kita harus tahu bahwa dalam perhitungan, tanda negatif dan positif itu sangat berpengaruh. Selanjutnya ada yang terakhir yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dari presentasi kami pada hari ini yaitu berdasarkan penjabaran dalam pendahuluan, terdapat beberapa rumusan masalah yang terdapat dalam judul ini. Di antaranya yang pertama ada apa pengertian dari gerak jatuh bebas, yang kedua bagaimana ciri-ciri gerak jatuh bebas, dan ketiga apa saja penerapan gerak jatuh bebas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita masuk
dengan bab 2 pembahasan. Nah, bab 2 pembahasan ini akan dijelaskan oleh teman saya, Nuri Ayu Arisma. Kepada Nuri Ayu Arisma, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Nuri Ayu Arisma akan menjelaskan tentang gerak vertikal. Nah, apa sih pengertian dari gerak vertikal itu? Gerak vertikal adalah gerak benda yang arahnya vertikal tegak lurus dengan bidang horizontal. Lintasannya berupa garis lurus ke atas. Nah, ketika sobat punya sebuah bola kasti yang sobat lemparkan ke atas, maka pertama-tama akan terjadi peristiwa gerak vertikal ke atas. Bola menuju ke atas dengan lintasan lurus. Dan setelah bola kasti mencapai titik tertingginya, bola pun akan jatuh atau gerak jatuh bebas dengan lintasan lurus pula. Nah, macam-macam dari gerak vertikal yaitu yang pertama ada gerak jatuh bebas, yang kedua gerak vertikal ke atas, dan yang ketiga adalah gerak vertikal ke bawah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gerak jatuh bebas. Aplikasi nyata dari gerak lurus berubah beraturan dengan percepatan A positif atau gerak lurus dipercepat dengan percepatan A tetap, ini ialah suatu benda yang dijatuhkan dari ketinggian h meter dengan kecepatan awal 0 atau tanpa kecepatan awal. Percepatan yang dialami oleh benda tersebut ialah percepatan gravitasi bumi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Lintasan gerak benda ini berupa garis lurus. Nah, gerak benda semacam ini disebut dengan gerak jatuh bebas. Lalu apa sih pengertian dari gerak jatuh bebas? Nah, gerak jatuh bebas atau biasa disingkat dengan GJB adalah gerak yang hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Artinya, gerak-gerak lain bisa diabaikan, ataupun gaya-gaya lain bisa diabaikan. Nah, syarat utama suatu benda mengalami gerak jatuh bebas adalah kecepatan awal benda sama dengan 0, atau benda bergerak tanpa kecepatan awal. Gerak jatuh bebas merupakan contoh gerak lurus berubah beraturan, atau GLBB. Jika diperhatikan, arah gerak jatuh bebas selalu searah dengan percepatan gravitasi bumi. Oleh karena itu, gerak jatuh bebas termasuk GLBB dipercepat. Selanjutnya ada ciri-ciri gerak jatuh bebas. Nah, ciri-ciri gerak jatuh bebas yang pertama adalah gerak jatuh bebas atau GJB memiliki lintasan berupa garis lurus vertikal menuju ke bawah atau searah dengan gaya gravitasi bumi. Yang kedua yaitu kecepatan awal pada gerak jatuh bebas atau GJB adalah 0 atau V0 sama dengan 0 atau dengan kata lain tidak memiliki kecepatan awal. Selanjutnya yang ketiga pergerakan benda terjadi dari ketinggian tertentu. Yang keempat, gerak jatuh bebas atau GJB hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Tidak ada gaya luar yang mempengaruhi pada benda yang bergerak jatuh secara bebas. Yang kelima, percepatan benda yang dialami pada GJB sebesar percepatan gravitasi bumi, yaitu A sama dengan G. Yang terakhir, karena searah dengan gravitasi, maka percepatan gravitasinya bernilai positif. Selanjutnya yaitu percepatan gerak jatuh bebas. Nah, mengingat arah benda yang mengalami gerak jatuh bebas searah dengan percepatan gravitasi bumi, maka besar percepatan benda sama dengan percepatan gravitasi bumi. Adapun bentuk lintasannya berupa garis lurus. Nah, dari gambar di samping terlihat bahwa lamanya benda di udara hanya dipengaruhi oleh ketinggian dan percepatan gravitasi atau tidak ada besaran lain dan yang mempengaruhinya. Selanjutnya yaitu rumus gerak jatuh bebas. Nah, rumus gerak jatuh bebas atau GJB yang pertama adalah VT sama dengan V0 ditambah G dikali T. Yang kedua yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali G dikali H. Dan yang terakhir yaitu H sama dengan V0 dikali T ditambah 1/2 G dikali T kuadrat. Nah, dengan VT adalah kecepatan setelah T detik dengan satuan meter per sekon, V0 adalah kecepatan awal dengan satuan meter per sekon, T adalah waktu dengan satuan sekon, G adalah gaya gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan H adalah ketinggian dengan satuan meter. Gerak jatuh bebas bisa ditunjukkan
oleh sebuah benda jatuh tanpa kecepatan awal dari ketinggian H dan dipengaruhi oleh percepatan gravitasi G. Nah, secara sistematis, gerak jatuh bebas dapat dituliskan melalui persamaan Vt sama dengan V0 dikali A dikali T. Nah, karena V0-nya itu adalah 0 dan percepatannya itu sama dengan percepatan gravitasi bumi, maka rumusnya dapat berubah menjadi Vt sama dengan G dikali T. Nah, dengan Vt adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon, G adalah percepatan gravitasi bumi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Nah, untuk mencari ketinggian benda pada gerak jatuh bebas, kita dapat menggunakan rumus H sama dengan 1/2 dikali G dikali T kuadrat. Untuk menemukan kecepatan benda yang jatuh bebas dari ketinggian H, itu dapat ditentukan dengan menggunakan rumus Vt kuadrat sama dengan 2 dikali G dikali H. Nah, selanjutnya itu ada penerapan gerak jatuh bebas. Penerapan gerak jatuh bebas itu yang pertama adalah mengukur ketinggian gedung. Nah, untuk mengukur ketinggian gedung, kita bisa mencobanya dengan melemparkan batu atau benda lain dari puncak bangunan tersebut. Lalu kita hitung lama benda untuk sampai ke tanah. Setelah waktunya diketahui, kita bisa masukkan besaran waktu tersebut pada persamaan ketinggian atau H gerak jatuh bebas sebelum yang telah saya jelaskan tadi. Yang kedua yaitu mengukur kedalaman kolam. Nah, jika kita ingin mengetahui kedalaman kolam tetapi tidak memiliki meteran atau alat untuk mengukurnya, kita bisa menggunakan prinsip gerak jatuh bebas dengan cara lemparkan batu dari permukaan kolam dan catat waktu yang diperlukan batu untuk mencapai dasar. Selanjutnya penerapannya yaitu buah apel yang jatuh dari pohon. Buah yang jatuh dari pohon adalah contoh gerak jatuh bebas yang menonjol. Ketika buah matang, buah itu terpisah dari pohon karena aksi tarikan gravitasi bumi. Buah yang terpisah dari pohon kemudian jatuh ke tanah dan jatuh bebas. Selanjutnya yaitu ada meteor jatuh menuju bumi. Sebuah meteor yang jatuh ke permukaan bumi bergerak karena aksi gaya gravitasi bumi. Gravitasi yang diberikan bumi cenderung menarik atau menarik benda-benda angkasa menuju permukaan bumi. Benda itu kemudian berhenti setelah membentur tanah. Karenanya meteor atau bintang jatuh menampilkan gerakan jatuh bebas dalam kehidupan nyata. Dan yang terakhir yaitu terjun payung. Nah, terjun payung adalah salah satu aplikasi utama yang memanfaatkan gerakan jatuh bebas untuk tujuan hiburan dan kesenangan. Penerbang terjun payung melompat dari pesawat dari titik tinggi di atmosfer. Tarikan gaya gravitasi kemudian menyeret skydiver ke tanah. Dengan demikian memungkinkan skydiver untuk menampilkan gerakan jatuh bebas. Nah, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nuri Ayu Arisma. Nah, tadi kita udah mendengarkan nih teman-teman tentang gerak jatuh bebas. Selanjutnya, gerak vertikal ke bawah dan gerak vertikal ke atas akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Maulana Pohan. Kepada Muhammad Maulana Pohan, kami persilakan. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Maulana Pohan. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang gerak vertikal ke atas dan ke bawah. Definisinya, gerak vertikal ke atas ini, benda merupakan kecepatan awal. Benda akan mengalami perlambatan jika semakin meninggi. Pada ketempatan yang maksimum, benda akan berhenti sesaat dan akan jatuh ke bawah. Perhatikan contoh di bawah ini. Ketika seorang anak melempar bola ke atas, maka akan mencapai pada ketinggian tertentu dan akan jatuh lagi ke tangan si anak. Karena benda bergerak ke atas, maka benda melawan gravitasi sehingga mengalami perlambatan. Percepatan benda bernilai negatif karena berlawanan arah dengan percepatan gravitasi bumi. Pada saat benda mencapai ketinggian maksimum, kecepatan benda sama dengan 0 atau kecepatan akhir benda adalah 0. Berbeda dengan kasus gerak jatuh bebas yang nilainya 0 adalah kecepatan awalnya.
Adapun ciri-ciri gerak vertikal ke atas yaitu sebagai berikut. 1. Benda bergerak dengan lintasan berupa garis lurus dengan arah vertikal. 2. Benda bergerak dari titik terendah ke titik tertinggi. 3. Kecepatan benda berubah secara teratur atau semakin menurun. 4. Kecepatan benda pada titik tertinggi atau ketinggian maksimum sama dengan 0. 5. Benda mengalami perambatan A sama dengan min G. Berikut rumus-rumus gerak vertikal ke atas. 1. V sama dengan V0 kurang GT. 0 sama dengan V0 kurang GT. TB sama dengan Tmax sama dengan V0 per G. Yang saya bacakan pertama itu adalah rumus waktu yang diperlukan benda untuk mencapai ketinggian maksimum. Sedangkan rumus waktu yang diperlukan benda untuk jatuh kembali yaitu Y0 sama dengan V0T kurang setengah GT kuadrat. 0 sama dengan V0T kurang setengah GT kuadrat. TC sama dengan 2 V0 per G atau TC sama dengan 2 Tmax. Di mana Tmax sama dengan waktu benda untuk mencapai ketinggian maksimum dengan satuan second. TC sama dengan waktu diperlukan oleh benda untuk jatuh kembali dengan satuan second. V0 sama dengan kecepatan awal dengan satuan meter per second. G sama dengan percepatan gravitasi dengan ketentuan 10 meter per second kuadrat. Y sama dengan ketinggian benda dengan satuan meter. Penerapan gerak vertikal ke atas dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Bola basket yang dilemparkan secara vertikal ke atas. 2. Batu yang dilemparkan secara vertikal ke atas. 3. Roket yang meluncur ke atas. Yang kedua, saya akan membahas tentang gerak vertikal ke bawah. Pengertiannya, gerak vertikal ke bawah adalah gerak benda-benda yang dilemparkan secara vertikal ke bawah dengan kecepatan awal tertentu. Jadi seperti gerak vertikal ke atas, hanya saja arahnya ke bawah. Sehingga persamaan-persamaannya sama dengan persamaan-persamaan pada gerak vertikal ke atas, kecuali tanda negatif. Pada persamaan-persamaan gerak vertikal ke atas diganti dengan tanda positif. Adapun ciri-cirinya, pada dasarnya gerak jatuh bebas merupakan gerak vertikal ke bawah tanpa kecepatan awal. Itu artinya ciri-ciri vertikal ke bawah tidak jauh dari gerak jatuh bebas. Yang membedakan hanya besar kecepatan awal saja. Suatu benda bergerak vertikal ke bawah jika mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Benda bergerak atau dilempar dari ketinggian tertentu di atas permukaan tanah. 2. Lintasan benda berada garis lurus dalam arah vertikal. 3. Memiliki kecepatan awal. 4. Perhitungan benda dihitung dari titik tertinggi. 5. Percepatan benda sama dengan percepatan gravitasi A sama dengan G. Adapun rumus-rumus gerak vertikal ke bawah, persamaan pada gerak vertikal bawah diperoleh dari persamaan GLBB. PT sama dengan V0 tambah G kali T, H sama dengan V0T tambah setengah GT kuadrat, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2GH, di mana VT sama dengan kecepatan pada saat T dengan satuan meter per second, V0 sama dengan kecepatan awal meter per second, G sama dengan percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat, H sama dengan ketinggian dengan satuan meter, T sama dengan 1 second. Adapun aplikasi gerak vertikal ke bawah dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika Anda memetik buah mangga lalu melemparkannya ke bawah. Bola yang dijatuhkan dari atas gedung, bola kasti yang dilempar secara vertikal ke bawah. Cukup sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Maulana Pohan. Itu tadi penjelasan tentang gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah. Nah, karena kita sudah membahas tentang gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah, tentu bakal lebih mudah untuk mengerjakan soal-soal yang tersedia kali ini. Nah, yang pertama ada sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 20 meter. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, maka waktu yang diperlukan oleh benda sampai ke tanah adalah
Di sini diketahui hanya itu 20 meter, G-nya itu 10 meter per sekon kuadrat, dan yang ditanya adalah T. Maka cara menentukan waktu benda sampai di tanah yaitu dengan rumus H sama dengan setengah dikali G dikali T kuadrat. Dengan H-nya tadi 20 meter, G-nya 10 meter per sekon kuadrat, dan T yang ditanya. Lalu kita dapatkan T kuadrat sama dengan 20 per 5 S kuadrat, maka T sama dengan akar 4 atau 2 sekon. Selanjutnya, soal yang kedua, sebuah batu dijatuhkan dari puncak menara setinggi 45 meter. Apabila percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, maka kecepatan batu ketika menyentuh tanah adalah, nah di sini yang dicari adalah kecepatan batu ketika mencapai tanah. Berarti yang dicari itu adalah V-nya. Namun untuk mencari V-nya kita harus tahu dulu berapa waktu batu sampai ke tanah. Maka kita bisa menggunakan rumus T kuadrat sama dengan 2H per G sama dengan 4S kuadrat. Dengan 2H itu 2 dikali 45 dengan G-nya 10. Maka didapatkan waktunya yaitu 3 sekon. Lalu kita bisa mencari kecepatan batu ketika mencapai tanah dengan rumus V sama dengan G dikali T, dengan G-nya itu 10 meter per sekon kuadrat dan T-nya tadi adalah 3 sekon. Didapatkan kecepatannya sama dengan 30 meter per sekon. Nah, teman-teman, kita masuk dari penghujung yaitu bab 3 penutup. Bab 3 penutup terdiri atas yang pertama ada kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi kami pada hari ini yaitu yang pertama ada gerak jatuh bebas atau biasa disingkat GJB adalah gerak yang hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Artinya gaya-gaya yang lain bisa kita abaikan. Yang kedua, materi gerak vertikal ke atas berkaitan erat dengan materi gerak jatuh bebas maupun gerak lurus berubah beraturan. Gerak vertikal ke atas ini benda mempunyai kecepatan awal. Benda akan mengalami perlambatan jika semakin meninggi. Pada ketinggian yang maksimum, benda akan berhenti sesaat dan akan jatuh ke bawah. Dan gerak vertikal ke bawah yang dimaksudkan adalah gerak benda-benda yang dilemparkan vertikal ke bawah dengan kecepatan awal tertentu. Dan yang terakhir ada aplikasi dari gerak jatuh bebas, yaitu dalam mengukur ketinggian gedung dan kedalaman kolam. Lalu ada saran. Kami berharap para pembaca memberikan kritik serta sarannya kepada kami dengan tujuan membangun serta meningkatkan kualitas dari kami. Kami juga berharap dengan adanya penjelasan dan pemaparan materi yang kami lakukan dapat menjadi acuan serta ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, yang terakhir ada referensi. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam membuat PPT ini. Selanjutnya, baik, mungkin itu saja dari kami kelompok 16. Jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 16 dengan saya sendiri selaku moderator undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi teman-teman.